Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hari ini saya akan bahas kultum tentang Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya naik haji dari kota Yaman ke kota Mekah Al-Mukarramah. Uwais Al-Qarni adalah seorang wali Allah yang namanya terkenal di langit namun tidak dikenal di bumi. Uwais Al-Qarni hidup di zaman setelah Rasulullah SAW wafat, namun Rasulullah SAW pernah bercerita tentang Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tanpa pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, maka lakukanlah. Lantas apa istiwanya seorang Uwais Al-Qarni hingga Rasulullah SAW sendiri meminta kedua sahabatnya untuk dimintakan ampunan kepada Allah melalui perantara Uwais Al-Qarni? Apa yang menyebabkan doa Uwais Al-Qarni begitu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua renta, lumpuh dan buta. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia adalah pemuda yang bukan hanya taat beribadah namun juga taat kepada ibunya. Apa yang menjadi perintah ibunya, dia pasti akan segera melaksanakannya, termasuk saat ibunya meminta naik haji. Uwais Al-Qarni hanyalah pemuda yatim yang miskin. Jadi saat ibunya meminta naik haji, pikirannya menjadi kalut karena untuk naik haji membutuhkan perbekalan dan kendaraan, sedangkan unta saja mereka tidak punya. Namun Uwais Al-Qarni tidak ingin mengecewakan ibunya, maka ia pun mencari cara untuk mengabulkan permintaan ibunya. Lalu muncullah ide dari seorang Uwais Al-Qarni yang aneh. Uwais Al-Qarni membuatkan sebuah kandang di puncak bukit untuk seekor anak lembu miliknya. Untuk apa? Untuk memberi makan dan mengembalikan lembu ke kandang, dan harus menggendong lembu naik dan turun dari bukit. Hal itu dilakukan setiap hari selama 8 bulan lamanya. Saat musim haji tiba, lembu Uwais Al-Qarni telah berbobot 100 kg dan tubuh Uwais Al-Qarni sendiri menjadi lebih berotot dan lebih kuat akibat latihannya. Lalu apa tujuan Uwais Al-Qarni berbuat demikian? Ternyata latihan itu bertujuan untuk melatih tubuhnya untuk mampu menggendong ibunya selama melakukan perjalanan jauh. Kemudian berangkatlah Uwais Al-Qarni dan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya yang tua renta
itu sambil berjalan kaki selama perjalanan dari Yaman menuju kota Mekah Al-Mukarramah melewati padang pasir yang tandus dan panas. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke kota Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais Al-Qarni. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran Uwais. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itu keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari perbuatan dari bulatan disisakan di tekuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia dan dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia berdua untuk kamu berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghambur-hamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Surga yang hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni ini adalah surga yang Tuhan berikan kepada orang-orang bertakwa. Allah letakkan di bawah kaki seorang ibu yang menggambarkan betapa Allah sangat memuliakan wanita. Maka hormatilah ibumu yang telah Allah muliakan. Seorang ibu dapat memegang dan menjaga tangan anaknya untuk berada dalam genggamannya hanya sesaat saja, tetapi ibu dapat menggenggam hati anak-anaknya untuk selamanya. Cinta seorang ibu sejati yang tidak pernah mati adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Kebesaran hati seorang ibu adalah ketika memaafkan kesalahan anaknya tanpa kenal bosan. Itulah tadi kultum tentang seorang waliullah yang dimuliakan di zaman Rasulullah SAW wafat, yaitu Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji dari kota Yaman ke kota Makkah Al-Mukarramah. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.